Tips memulai konten di YouTube. Oke guys, tahun 2025 ini masih worth it gak sih untuk kita konten di YouTube? Tentunya masih dong, karena kita masih ada kesempatannya untuk bisa meraih cuan di YouTube ataupun media sosial lainnya. Oke, buat kamu para konten kreator pemula yang ingin memulai di YouTube ya, kita harus tahu dulu aturan-aturan YouTube ya, pedoman komunitas YouTube agar kita bisa monetisasi. Dan apa saja nih syarat untuk monetisasi YouTube? Yang pertama kita bisa melalui jalur biasa ya, jalur video panjang, yaitu dengan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dalam waktu 1 tahun. Yang kedua adalah melalui jalur short dengan 1000 subscriber dan juga 10 juta penonton dalam waktu 90 hari terakhir. Nah, sahabat bisa pilih nih konten apa yang mau sahabat pilih, apakah konten short atau video panjang ataupun gabung. Itu terserah sahabat ya, mau gabung, mau short aja, mau video panjang aja terserah. Bisa juga ya sahabat untuk mencari watch time kita bisa dengan live ya, karena dengan live bisa masuk untuk ke watch time. Nah, buat kamu apa aja nih persiapan kita untuk menjadi seorang content creator di YouTube? Yang pertama harusnya kita harus punya Gmail ya. Untuk membuat Gmail kita harus membuat username dan juga nama dan juga tanggal lahir dan juga password, dan juga kita bisa pakai alamat email pemulihan. Karena nanti saat kita nggak bisa buka emailnya, Gmailnya, kita bisa memberikan akses untuk kita mereset password di email alternatif untuk pemulihannya. Yang kedua ya, setelah kita membuat Gmail, kita mulai mengupload video guys. Oke, kita mulai mengupload video. Yang pertama kita harus membuat video yang bermanfaat ya guys, karena video yang bermanfaat akan memberikan kita kebahagiaan tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat guys. Jangan membuat video yang tidak bermanfaat, unfaedah, apalagi yang membuat maksiat guys, karena walaupun nanti kita mendapatkan cuan di dunia, tapi akan menjadi penyesalan di akhirat. Jadi buat yang sudah terlanjur ataupun sudah diupload, bisa dihapus atau di privat, dan kita bertobat tidak mengulangi lagi. Kalau kita mengulangi lagi, kita bertobat lagi ya, istighfar, astagfirullahaladzim, dan kita berusaha untuk tidak mengulangi lagi. Oke, yang selanjutnya adalah kita mulai upload dengan konten-konten yang bisa bermanfaat, mengedukasi, menginspirasi, dan bisa menghibur. Dan semoga dengan konten tersebut kita tidak hanya mendapatkan cuan di dunia, juga akan mendapatkan cuan di akhirat, mendapatkan pahala setiap orang kali menonton video kita. Contohnya kita membuat video tentang ceramah ataupun nasihat-nasihat Islami ya guys, buat kamu para orang Islam yang untuk mencari jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Oke, next yang kedua, setelah kita mengupload video, kita buat judul yang menarik guys. Oke, di YouTube kita bisa gunakan YouTube judul yang menarik ya guys, yang sesuai dengan isi video kita. Misalkan tutorial menjadi seorang content creator, atau tutorial menjadi YouTuber, atau tips menjadi YouTuber, atau syarat monetisasi YouTube ya. Kamu bisa bikin judul yang menarik. Yang kedua, kamu harus buat thumbnail yang menarik ya guys, karena orang akan mengklik video kita jika thumbnail yang menarik. Kalau di awal ya orang tidak membuat video thumbnail yang menarik, orang akan skip video kita ya, karena yang dilihat adalah thumbnail. Berbeda dengan video lain, biasanya orang akan lebih tertarik membuat thumbnail yang menarik dan kita akan mengkliknya. Ingat guys, jangan clickbait ya guys, karena akan merugikan kita sendiri. Jika kita membuat clickbait atau yang tidak sesuai dengan visi video kita, maka orang akan enggan untuk menonton video kita kembali. Walaupun nih ada video yang viral, tapi orang akan tidak subscribe video kita dan tidak akan menonton channel kita lagi. Oke, yang ketiga bisa kita buat deskripsi ya guys, deskripsi video kita. Video kita menerangkan tentang apa, kita bisa menggunakan deskripsi di video tersebut. Semakin baik deskripsi tersebut, orang akan membaca, dan sambil membaca orang akan menonton video kita dan kita akan bisa mendapatkan lebih banyak watch time. Nah, sebagai syarat untuk mendapatkan monetisasi, watch time adalah jam tayang di YouTube ya guys. Jadi syarat untuk YouTube kita harus bisa mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang untuk kita bisa mendapatkan Google AdSense. Setelah kita mendaftar di Google AdSense, maka kita akan bisa mendapatkan penghasilan setiap tanggal berapa guys?
di akhir bulan ya guys, di tanggal 21. Kalau tanggal 21 hari Sabtu, biasanya di tanggal 23 hari Seninnya guys, setelah kita memenuhi syarat minimal $100 ya guys, atau sekitar 1.500.000 atau 1.400.000, kita sudah bisa mulai menarik penghasilan. Dan video tersebut akan menjadi investasi kita di masa yang akan datang guys, karena walaupun kita sudah tidak mengupload lagi, tapi diusahakan minimal kita 6 bulan ya guys. Sebelum 6 bulan kita harus mengupload video, karena kalau sudah 6 bulan biasanya kita channelnya bisa dismonetisasi. Apa itu dismonetisasi? Dismonetisasi adalah ketika channel kita sudah monetisasi dan menghasilkan uang karena melakukan pelanggaran, antara upload, entah karena copyright, atau karena kita tidak upload selama 6 bulan atau lebih, maka channel kita bisa dismonetisasi. Nah, kita bisa mengajukan pendaftaran ulang jika kita memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh YouTube. Yang selanjutnya adalah kita konsisten ya guys, konsisten mengupload video yang berkualitas guys. Ingat, video yang berkualitas, yang bermanfaat, yang menghibur, yang mengedukasi. Jangan video-video sampah yang tidak berguna yang akan membuat penyesalan kita di hari nanti guys. Boleh kita latihan di depan kamera guys, kita simpan aja untuk koleksi pribadi kita, ataupun kita hapus terus kita mulai lagi, ataupun kita bisa lihat lagi untuk evaluasi sejauh mana video kita. Kalau bagus ditingkatkan, kalau kurang bagus bisa dihapus saja. Kita bisa coba lagi untuk belajar berbicara di depan kamera. Semakin sering kita berbicara di depan kamera, maka akan semakin lancar kita untuk bisa berbicara, atau public speakingnya kita semakin bagus. Dan selanjutnya adalah kita bangun personal branding guys. Personal branding adalah orang mengenali kita sebagai apa ya. Mungkin saya sebagai content creator, kita upload video seputar tentang content creator, tentang alat-alat content creator, tips menjadi content creator, cara monetisasi, dan hal sebagainya guys. Dan selain Google AdSense, di YouTube juga sudah ada YouTube Affiliate ya guys, yang bekerja sama dengan Shopee. Kita bisa menautkan link di video kita, dan kita bisa mendapatkan cuan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan yang diklik dari melalui channel afiliasi atau link yang kita sematkan di video kita guys. Oke, cukup sekian dulu untuk kita tips memulai konten di YouTube part 1 ya guys. Part 1 ini semoga bermanfaat, semoga bisa memberikan semangat buat para konten kreator pemula untuk memulai konten YouTube di tahun 2025 ini. Semoga sukses dan tetap semangat. Semoga apa yang Aris hadirkan bisa menginspirasi, mengedukasi, dan bisa memberikan hiburan buat sahabat semuanya guys. Dan Aris minta maaf nih jika ada kata-kata yang kurang berkenan, yang tidak baik ya. Aris minta maaf. Aris hanyalah manusia biasa, tolong dimaafkan. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan jangan lupa kita bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Semoga dengan sholawat kita akan diberikan keberkahan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan jika kita melaksanakan kesalahan, lakukan kesalahan, kita beristighfar, astagfirullahaladzim, innahu ghafurur rahim, dan berjanji untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Jika kita melakukan kesalahan lagi, kita bertobat lagi, kita meminta maaf kepada Allah SWT, kita berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan seterusnya. Jangan sampai kita bosan untuk bertobat guys, karena Allah Maha Pengampun ya guys. Semoga kita tidak berhenti untuk bertobat ya guys, sampai kita berhenti untuk melakukan maksiat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Om